Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar IPA kelas 7. Ini adalah video yang membahas tentang bab kedua, klasifikasi makhluk hidup. Kita mengenal ada banyak jenis makhluk hidup. Ada yang ukurannya besar, ada ukurannya yang sangat kecil, seperti bakteri dan virus. Makhluk hidup yang sangat banyak ini itu perlu dikelompokkan agar nanti lebih mudah diamati dan dipelajari. Nah, pengelompokan makhluk hidup itu nanti diistilahkan sebagai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi ini itu artinya adalah pengelompokan. Misalkan kita diberi beberapa buah benda. Ada kaktus, elang, kemudian ada buku, ada pena, kamera, bonsai, lebah, sama komputer. Jika kita diminta untuk mengelompokkan benda-benda ini, maka kita bisa kelompokkannya menjadi dua. Ada makhluk hidup dan ada benda mati. Elang, bonsai, kaktus, sama lebah itu termasuk makhluk hidup. Sementara kamera, buku, pena, dan komputer itu adalah benda mati. Ini pun masih bisa kita kelompokkan lagi. Kaktus sama bonsai bisa kita kelompokkan karena ini sama-sama tanaman. Sementara elang sama lebah kita kelompokkan juga karena mereka sama-sama binatang. Lalu kemudian kamera sama komputer kita kelompokkan karena ini sama-sama barang elektronik. Sementara buku sama pena kita kelompokkan karena ini adalah sama-sama alat tulis. Apa tujuan kita mengelompokkan? Tujuan utamanya agar nanti lebih mudah untuk diamati dan dipelajari. Untuk makhluk hidup itu sendiri, pengelompokannya didasarkan kepada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di video ini kita akan belajar apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Oke? Semangat belajar! Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas, lalu kemudian membutuhkan makanan, bergerak, mengeluarkan zat sisa, kemudian tumbuh dan berkembang biak, serta bereaksi terhadap rangsangan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Bernafas bisa kita artikan sebagai kegiatan menghirup gas oksigen atau O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Sewaktu kita menghirup udara, maka di udara tadi terdapat gas oksigen yang nanti akan masuk hingga ke dalam paru-paru. Di paru-paru, gas oksigen tadi akan diserap oleh darah yang berada di pembuluh-pembuluh darah pada paru-paru, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Apa fungsinya? Gas oksigen berfungsi untuk membakar zat makanan, sehingga nanti akan dihasilkan energi. Energi itu kemudian kita gunakan untuk bergerak dan aktivitas hidup lainnya. Kemudian kita melepaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini itu adalah hasil sampingan dari pembakaran zat makanan tadi. Zat makanan tadi dibakar oleh oksigen menghasilkan energi. Selain dihasilkan energi, juga dihasilkan gas karbon dioksida yang harus dikeluarkan, dan kita keluarkan saat kita menghembuskan nafas. Manusia dan banyak hewan lainnya itu bernafas menggunakan paru-paru. Bagaimana dengan ikan? Ikan yang berada di air itu juga bernafas melalui alat pernafasan yang nanti kita sebut sebagai insang. Air yang masuk melalui mulut ikan itu mengandung gas oksigen. Jadi meskipun ikan berada di dalam air, pada air itu terkandung sejumlah gas oksigen. Nah, air tadi akan masuk ke mulutnya lalu keluar melalui celah-celah insang. Ketika air melewati celah-celah insang, gas oksigen yang berada dalam air akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di dalam insang. Lalu kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Gas oksigennya digunakan untuk membakar zat makanan sehingga dihasilkan energi. Dan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksidanya akan dikeluarkan dari darah
dan masuk ke air yang mengalir melalui celah insang. Oke, inilah proses pernafasan yang terjadi pada ikan. Terus bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Nah, pada tumbuhan itu terjadi dua proses. Yang pertama fotosintesis. Pada siang hari ketika ada sinar matahari, maka tumbuhan akan menyerap gas karbon dioksida lalu kemudian menggunakannya untuk proses fotosintesis. Dihasilkan gas oksigen dan gula atau karbohidrat. Nah, ini namanya proses fotosintesis. Sementara proses pernafasan pada tumbuhan itu lebih banyak terjadi pada malam hari. Tumbuhan menyerap gas oksigen dari udara, lalu kemudian menggunakannya untuk bernafas dan menghasilkan gas karbon dioksida. Oke, jadi tumbuhan itu juga bernafas, terutama terjadinya pada malam hari. Ini ciri yang pertama. Berikutnya, ciri yang kedua, membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup itu pasti butuh makan. Oke, dari sejak lahir hingga nanti meninggal, itu pasti akan selalu butuh makan. Apa fungsi makanan? Makanan berfungsi terutama yang pertama sebagai sumber energi. Seperti yang tadi kita bahas, ketika kita bernafas, oksigen yang kita hirup itu akan digunakan untuk membakar zat makanan sehingga nanti dihasilkan energi yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, zat makanan akan berfungsi untuk pertumbuhan, untuk menambah sel-sel yang ada pada tubuh makhluk hidup. Kemudian, zat makanan juga digunakan untuk membantu jaringan tubuh ketika terjadi kerusakan. Ini fungsi dari makanan. Terus bagaimana dengan tanaman? Tanaman itu bisa membuat makanannya sendiri pada proses fotosintesis. Meskipun dia bisa membuat makanannya sendiri, tapi tanaman tetap butuh bahan bakunya. Bahan baku dalam proses fotosintesis itu nanti adalah air dan karbon dioksida. Air diserap oleh tanaman serta karbon dioksida. Kemudian terjadi proses fotosintesis, akan dihasilkan oksigen dan karbohidrat. Dan ini selain menggunakan bahan baku air sama karbon dioksida, juga akan membutuhkan cahaya matahari. Lalu kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga, bergerak. Hewan ataupun tumbuhan itu bergerak, meskipun tumbuhan gerakannya adalah gerakan yang pasif. Citah dikenal sebagai hewan darat dengan lari yang paling cepat. Dia bergerak menggunakan keempat kakinya. Terus hewan lain juga bergerak, seperti ikan paus ini yang bergerak berenang di laut menggunakan siripnya. Bagaimana dengan hewan lain ya? Ini ada hewan kecil, ukuran mikroskopik, yang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Dia juga punya alat gerak, berupa bulu yang ada di ujung ini yang nanti disebut sebagai flagella. Ini bisa jadi alat geraknya. Terus bagaimana dengan tanaman? Nah, tanaman juga bergerak. Coba lihat gambar ini. Ini adalah gambar dari tanaman yang dipercepat sekian ratus kali, direkam lalu kemudian dipercepat sekian ratus kali. Nah, dari sini kelihatan kalau tanaman ini sebenarnya juga bergerak. Ini ada ulirnya yang bergerak-gerak mencari pegangan. Ketika nanti sudah dapat pegangan, maka dia akan melilit. Oke, ini sejenis tanaman timun sepertinya. Nah, coba perhatikan. Ulirnya ketika mencapai tiang besi ini, dia melilit. Sehingga tanamannya berpegangan pada tiang besi ini. Oke? Jadi semua makhluk hidup itu bergerak. Baik hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Seperti yang tadi sudah Kak sampaikan, zat makanan itu akan diubah menjadi energi melalui proses pembakaran oleh gas oksigen. Zat makanan dibakar oleh gas oksigen akan menghasilkan energi dan zat sisanya. Nah, zat sisanya ini itu harus dibuang. Kenapa?
Gara-gara kalau menumpuk di dalam tubuh, maka dia akan bersifat racun dan berbahaya bagi tubuh. Proses pembuangan zat sisa ini itu nanti disebut sebagai ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Pada tubuh manusia, terdapat beberapa organ yang berfungsi sebagai organ ekskresi. Yang pertama, ada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan CO2. Terus ada ginjal. Ginjal berfungsi mengeluarkan urin atau air seni. Kemudian ada kulit yang nanti akan mengeluarkan keringat. Terus ada hati yang nanti akan mengeluarkan urea dan empedu. Ini organ ekskresi yang ada pada manusia. Terus gimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu juga mengeluarkan zat sisa. Ada 3 proses utama pengeluaran zat sisa pada tumbuhan. Yang pertama ada namanya transpirasi. Ini adalah proses pengeluaran uap air melalui stomata atau mulut daun. Jadi pada daun itu kalau dilihat di bawah mikroskop, maka ada lubang-lubang pada bawah daun yang disebut stomata atau mulut daun. Kemudian ada respirasi atau pernafasan. Nah, pada pernafasan, ya tumbuhan mengeluarkan CO2 hasil pernafasan. Kemudian ada gutasi. Gutasi adalah proses pengeluaran tetes-tetes air melalui ujung atau tepi daun yang nanti disebut sebagai emisarium. Kita bisa mengamati gutasi ini biasanya pada pagi hari. Kalau kita lihat pada pagi hari, di ujung daun itu biasanya ada tetes air, oke? Yang asalnya bukan dari air hujan, tapi dari daun itu sendiri. Seperti pada gambar ini. Ini tetes air yang keluar dari ujung daun. Tempat keluarnya nanti disebut sebagai emisarium. Dan proses keluarnya ini disebut sebagai gutasi. Kemudian, ciri makhluk hidup berikutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itulah 2 hal yang berbeda. Pertumbuhan itu diartikan sebagai pertambahan ukuran, berat atau volume. Misalnya, pertambahan tinggi seperti tanaman ini. Tanaman ataupun hewan itu makin lama makin besar ukurannya. Pertambahan ukuran ini kita sebut nanti sebagai pertumbuhan. Sementara, kalau perkembangan itu diartikan sebagai proses menuju kedewasaan. Kalau pada tumbuhan, dewasanya tumbuhan itu ditandai dengan munculnya bunga. Ketika bunga muncul, maka tumbuhan itu sudah bisa disebut sebagai tumbuhan yang dewasa. Kalau pada manusia, kalau laki-laki contohnya, maka kedewasaan itu dicirikan dengan perubahan fisik. Misalnya, tumbuhnya kumis atau tumbuhnya jenggot dan perubahan fisik lainnya. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ciri berikutnya berkembang biak. Dalam biologi, berkembang biak itu sering diistilahkan sebagai reproduksi, yaitu proses biologis untuk menghasilkan individu baru, punya anak, cucu, dan seterusnya, hingga jumlahnya makin lama makin banyak. Nah, proses reproduksi ini, kalau pada hewan, itu nanti dibagi 2 jenisnya. Ada yang seksual dan ada yang aseksual. Reproduksi seksual itu melalui perkawinan individu jantan dan betina. Nah, reproduksi seksual ini biasanya akan menghasilkan telur yang kemudian menetas dan menghasilkan individu baru, atau langsung melahirkan anak. Ada juga yang campuran keduanya, bertelur dan beranak. Kemudian yang aseksual, yang tanpa melalui perkawinan, contohnya misalkan fragmentasi. Ini terjadi contohnya pada bintang laut. Apa arti fragmentasi? Misalkan kita punya sebuah bintang laut, lalu kemudian dia punya 5 tangan. Ada satu bagian yang kemudian terputus. Maka bagian yang terputus tadi juga akan tumbuh menjadi bintang laut yang baru. Yang ini, yang tadi keputus tangannya, itu akan memperbaiki diri sehingga jadi utuh lagi. Nah, tangan yang terputus itu tumbuh lagi menjadi bintang laut yang baru. Proses ini nanti kita sebut sebagai fragmentasi. Ada juga hewan yang
menumbuhkan tunas seperti ini. Ini hewan ini namanya nanti hidra. Dia menumbuhkan tunas. Tunasnya ini suatu saat akan lepas, lalu tumbuh menjadi hidra yang baru, individu hidra yang baru. Ini pada hewan. Kalau pada tumbuhan, reproduksinya kita bagi dua juga. Ada generatif dan ada vegetatif. Generatif itu melalui perkawinan. Dan pada tumbuhan, organ untuk kawinnya itu adalah bunga. Umumnya berupa bunga. Kemudian tanaman seperti lumut dan paku itu nggak punya bunga. Nah, mereka berkembang biak secara generatifnya lewat spora. Ini adalah kotak-kotak spora pada lumut. Ketika sporanya udah siap, maka kotak ini nanti suatu saat akan pecah. Sehingga sporanya akan terlepas ke udara, tersebar, kemudian nanti tumbuh menjadi lumut yang baru. Spora ini terjadi pada lumut dan paku, sementara bunga terjadi pada tanaman-tanaman tingkat tinggi lainnya. Kemudian ada juga reproduksi vegetatif tanpa melalui perkawinan, tanpa melalui bunga ataupun spora. Ada banyak contoh untuk yang vegetatif. Kita lihat contoh yang dua saja. Yang pertama, tunas. Seperti tunas bambu ini, muncul individu baru yang keluar dari tanah, yang berasal dari induknya, tunas yang muncul dari induknya. Ini nanti akan tumbuh menjadi bambu yang baru. Contohnya nggak cuma pada bambu, juga ada pada pisang dan lain-lain. Kemudian ada juga yang cangkok. Oke, pada proses cangkok, tanaman yang berbatang keras itu nanti dilukai, kemudian dikasih tanah, dilapisi sama tanah, sehingga nanti bagian yang luka akan tumbuh akar. Ketika akarnya tumbuh, tinggal kita potong dan kita tanam pada lahan yang baru. Oke, jadi pada tumbuhan ada dua jenis perkembangbiakan, ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Nah, ciri makhluk hidup yang terakhir itu adalah bereaksi terhadap rangsangan. Ketika setiap makhluk hidup diberi rangsangan, maka pasti memberikan sebuah reaksi. Reaksi terhadap rangsangan itu nanti disebut sebagai iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan yang diberikan. Kemampuan menanggapi rangsangnya nggak hanya secara fisik, tapi juga bisa secara emosi. Maka di sini lambangnya orang marah. Contohnya, misalkan refleks pada mata, pada pupil mata. Ini adalah gambar pupil mata. Pupil itu lubang yang berada di tengah-tengah mata, tempat masuknya cahaya. Nah, ketika mata kita kasih cahaya yang terang, maka pupil itu akan mengecil. Ketika berada di tempat yang gelap, yang cahaya sedikit, pupil ini akan membesar. Tujuannya untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Kalau pengen lihat seperti apa besar kecilnya pupil, bisa dicoba. Bercermin, lalu kemudian awalnya matikan lampu, oke, biar gelap, nanti pupil kita akan membesar. Terus sorot mata dengan cahaya yang terang, misalkan dengan senter, tapi jangan terlalu terang, nanti matanya sakit. Maka akan terlihat pupil mata akan mengecil dengan cepat. Terus kalau pada tanaman, contohnya nanti adalah fototropisme, yaitu tumbuhnya tanaman menuju ke arah cahaya. Coba lihat tanaman ini. Awalnya mereka tumbuh ke arah kiri. Ketika tiba-tiba cahaya dipindah ke kanan, kemudian mereka tumbuh ke arah kanan, mengikuti arahnya cahaya. Ini kita sebut nanti sebagai iritabilitas, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Oke, jadi inilah ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak, serta bereaksi terhadap rangsangan. Oke, kita cukupkan dulu video kali ini. Mudah-mudahan paham dengan apa yang Kak jelaskan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.